dinyatakan baik, secara kesehatan fisik baik. Kalau secara psikis kami ya lagi sakit gitu, lagi sedih lah. Oke. Masih down atau seperti apa sih Bu? Masih kangen kah sama Kamedi juga? Tentunya ke satu kangen melihat kondisi putra-putranya, masih yang satu balita, yang satu anak sekolah, sedih bagaimana perasaan mereka, kita udah bisa merasakannya. Kedua juga kita merasakan bagaimana perasaan Medin dan perasaan kita sebagai keluarga, merasa ada sesuatu yang hilang Oh, ya, oke. yang jauh gitu Oke. ya. Nah, Butin masih kabar-kabaran gak sih nanyain gimana kabar Kamedi sekarang? Ya, suara Neng ngebrur Neng. Oh iya. Ibu masih Ya, ya, nanya-nanyain kabar Kamedi nggak, gimana kabarnya Kamedi sekarang gitu, dan masih nanya-nanya ke Kalukman juga masih gimana kabar Kamedi sekarang? ya. Nanya-nanya ke Lukman pastinya juga iya. Kedua juga ibu mengunjungi di hari ketiga. Kebetulan ibu juga berpikir ada grup sahabat-sahabat ibu nggak sih, kru wartawan, dalam hati. Cuma biar aja seketemunya. Tahu-taunya enggak, ibu berangkat subuh di sana melihat kesibukan median lagi ada BAP, ibu bisa ketemu maghrib. Alhamdulillah semua memfasilitasi dengan baik. Rutin ketemu di saat menjelang maghrib dengan Medina setelah beres Oke. pemeriksaan. Oke, seperti apa Bu, waktu Ibu pertama kali jenguk Kamedi, kondisinya Kamedi, sempet curhat nggak sih Kamedi Bu? Terlihat capek, terlihat lesu iya. Ya ibu ngobrol saat itu, ada kesempatan alhamdulillah lebih ke menguatkan, kamu harus sabar, Med, kakak harus bisa mengambil hikmahnya dari semua kejadian ini untuk ke depan lebih hati-hati bicara dan lebih hati-hati lagi dalam menjalankan usaha. Terus ibu titip juga masalah obat-obatan, katanya habis, ya ibu harus segera nanti dikirimkan, dan ada juga suntikan yang sebelum tanggal 20 harus ibu kirimkan ke sana. Ibu lebih fokus juga ke kesehatannya gitu, karena dia lagi pengobatan, takut putus gitu. Karena nggak boleh putus, kata pesan dokternya. Sebelum dinyatakan harus berhenti minum obat, nggak boleh putus dulu. Itu yang ibu paling khawatirkan, obat, karena dia sekarang udah tenang, udah bisa lebih fokus, udah nggak pemalah lagi, nggak seperti di saat-saat waktu membuat masalah dengan para teman-teman bisnisnya. Oke. Nah Bu, berarti Kamedi di pesantren masih harus minum obat ya Bu? Harus obat gitu Iya, terus rutin. betul. Iya, ada obat awalnya 3 kali 1, 3 macam. Dokter memesankan juga kebutin resep ulang yang buat besok. Nah, kemarin sempat konsul sebelum dijemput. Dalam 2 minggu dia mengeluh naik berat badannya 8 kilo. Nah, setelah konsul ke beliau, ke dokter spesialisnya, ada yang diganti suntikan salah satu sebulan sekali di antara sebelum tanggal 20 itu suntikan membackup yang menurut Medin merasa menaikkan berat badan dan meningkatkan air liur. Nah, jadi diganti dengan yang 2 kali 1, udah resep ulangnya udah Butin temui beliau ke Cimahi, udah ada resep ulangnya, dan udah konsultasi juga untuk di sana, untuk di pesantrennya, untuk di Jakarta. Iya siap. Oke. Nah Bu, itu obat-obat semua untuk penyakitnya Kamedi yang mana ya Bu? Gimana Neng, maksudnya ibu nggak paham? Oh, itu obat-obatnya untuk penyakitnya Kamedi gitu yang kemarin sempat dirawat. Bener nggak Bu? Itu obatnya yang waktu dirawat 21 hari di Cimahi, betul-betul lanjutannya. Bahkan Butin waktu kontrol seminggu setelah pulang dari rumah sakit bertanya, dok, apakah ini harus seumur hidup? Butin bertanya seperti itu. Oh tidak Bu, ini nanti ada kalanya Medin untuk berhenti dulu minum obat. Semoga tidak dilanjutkan obatnya. Tapi nanti kita yang mengatakannya, bukan Medin berhenti sendiri atau ibu merasa sehat, enggak. Kami nanti yang memutuskan untuk berhenti atau tidaknya. Beliau berkata seperti itu. Oh gitu. Oke. Nah Bu, kalau Ya. waktu Ibu jenguk Kamedi gitu ditemenin sama siapa sih Bu? Sama pas hari apa Ibu ke sana? Waktu ibu jenguk ke sana, ayahnya, ayah Medin ikut, ibu ayah Medin. Ketemu di sana juga sama lagi pendampingan sama suaminya Medin, Lukman ada.
Tapi ketemunya pas maghrib juga, karena pendampingan semua ikut di dalam, ibu di luar. Karena ibu kan saat itu datangnya udah pada di dalam, udah pada pemeriksaan. Ibu berdua sama ayah, kebetulan kata ada petugas yang menerangkan kalau ibu kandungnya boleh nanti membuat surat khusus ke petugas khusus untuk bisa menemui putranya, jam waktunya lebih dipertimbangkan karena ibu jauh, tempat tinggal ibu kan jauh dari Bandung Selatan. Jadi nanti lebih diprioritaskan, maksudnya untuk jam waktunya katanya Bu bikin surat khusus yang on gitu. Ada saran seperti itu, ibu langsung ngejar ke tempat yang beliau informasikan. Ternyata ibu kepala yang berkepentingannya beliau lagi keluar, lagi ada kerjaan di luar, jadi Butin tunda pembuatan suratnya saat itu. Jadi insya Allah besok-besok ibu mengejar subuh, jadi jam 8 harus sudah di lokasi pembuatan surat itu untuk ibu kandungnya dan ayah kandungnya. Pas tanggal berapa itu Bu, pas ibu ke Polda? Dengan sekarang mah berarti hari apa ya waktu itu? 3 hari Medin di sana, hari ketiga. Hari apa ya, hari ketiga? Oke. 2 hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu ya. Nah ibu bawain ini nggak Bu, kayak makanan kesukaan Kamedi atau apa gitu, selimut, baju segala macem? Ya, ibu bawain perlengkapan sholat, zikir, Quran dan lain-lain, doa, terus membawa buah-buahan dan membawa titipan putra kakak yang dekat dengannya, dekat dengan Medin, satu usaha juga, satu box atau satu dus, kebetulan disortir dan Indominya belum boleh makan. Jadi yang lainnya yang boleh sama makanan dari pamannya, makanan yang udah dimasak seperti paru-paru yang gitu-gitu, daging gitu, gepuk yang gitu ya, itu boleh. Tapi kalau Indomie yang kemasan-kemasan itu belum boleh, ya belum boleh. Okay. Dikeluarin lagi ya pop mie ya. Masakan kesukaan Kamedi ya Bu, paru-paru itu? Iya udah pada tahu, iya udah tahu itunya, pamannya tahu, ya tantenya tahu, ya. Ya. Nah, waktu ya, ibu ketemu Kamedi gitu, gimana sih mengungkapkan rasa kangennya gitu kan, terus juga kekhawatiran ibu Kamedi yang baru sembuh terus harus ada di pesantren, seperti apa sih Bu supportnya? Ibu merasa sedih, merasa untuk menerima hal itu juga ibu perlu waktu. Kemarin hari ke-1 ke-2 bingung gitu, kenapa ibu udah berusaha mendidik dia dari kecil, hal pesantren juga dia udah alami, sekolah khusus agama udah dialami, tapi Allah mentakdirkan lain, dia harus mendapat pembelajaran yang menurut ibu pahit gitu, pahit. Apakah gaul dia salah, apakah dia seperti apa, yang tahu ibu waktu dia sakit bipolar sebelum berobat, dia emosian, arogan, bicaranya juga ada yang ibu juga banyak nggak setuju, main Instagram, ya ini buahnya gitu, yang harus dia pertanggungjawabkan apapun, meskipun dia sekarang udah berobat, udah dalam pengawasan dokter, ya tetap itu hal yang harus dipertanggungjawabkan. Di sini juga ibu mohon maaf gitu, mohon maaf kepada para teman-teman bisnisnya yang sudah sakit hati, dirugikan, mendapat perlakuan sikap yang tidak enak dari Medin selama sakit. Ibu memohon maaf sebanyak-banyaknya dari ibu sebagai ibunya. Meski ibu sebetulnya tidak mendampingi 24 jam, ibu ketemu juga ada jadwal tertentu karena ibu juga sama pekerja gitu. Ya ibu sedih aja di saat seperti ini harus mengalami hal yang tidak mengenakan gitu aja Neng. Nah, untuk para korban sendiri kan juga mengungkapkan gitu, nggak tega gitu sama Kamedi, terus kasihan juga gitu. Mungkin seperti apa sih Bu pesan-pesan untuk korban dari ibunya Kamedi? Ya dari ibu sebagai ibu kandungnya mau mohon maaf yang sebesar-besarnya, setulus-tulusnya. Semoga permohonan maaf Neng nanti di meja hijau, mau kecil mau besar, setulus hati Neng bisa meringankan kesalahan Medin yang dia lakukan di saat sadar atau tidak sadar, di saat dia bipolarnya belum terobati dengan baik, belum khusus dirawat seperti yang sudah sekarang dia dapatkan yang 21 hari. Tapi tetap itu hal yang tidak baik, hal yang buruk yang harus Medin pertanggungjawabkan gitu, dalam keadaan sakitnya juga gitu. Nah, itu aja, mohon maaf yang sebesar-besarnya sehingga bisa meringankan beban Medin nanti atau tanggung jawab Medin. Itu aja dari hati yang paling dalam dan tulus
semoga menjadi ibadah para teman-teman bisnis Medina. Itu aja, Neng. Oke, siap. Oh ya Bu, kalau perubahan gitu semenjak tidak ada Kamedi di rumah seperti apa sih Bu? Terus anak-anak juga kabarnya gimana? Ya. Terus terang kami sejak sebelum perusahaannya melorot atau ambruk ya, banyak sekali beban Medina sebagai tulang punggung yang harus disiasati dengan bekerja. Otomatis patahlah, ambruklah untuk roda ekonomi di apa yang Medin pegang di sistem di sana di Bandung gitu. Jujurlah kalau mau dikatakan kami sekarang miskin gitu. Dalam tanda kutip ya, banyak cicilan yang harus ibu tanggung juga dari tadinya rentetan dari ibu ikut menopang menguatkan perusahaan Medin yang nggak tahu COVID-nya mau berlanjut 2 tahun setengah. Medin hanya memplanning setahun sehingga berani meminjam modal ibu. Itu aja ibu. Jujur ibu mau dikatakan miskin ya miskin gitu dengan kondisi saat ini. Dan bagaimana juga kondisi di rumahnya udah terbayang ibu, sedih kasihan gitu. Tapi tetap ikhtiar ya Bu dan semangat juga untuk menjalani hari-hari seperti apa sih Butin? Ya kalau memang ibu mau putus asa, siapa yang akan nolong kalau bukan diri sendiri? Ya ibu berdoa aja sama Allah. Allah aja istilahnya ada bukan mampu ya, menunjukkan kekuasaannya di musibah tsunami beribu musibah korban atau bagaimana harus ada nyawa. Semoga juga bisa menolong Medin, segelintir Medin yang orang-orang juga udah pada tahu bagaimana kondisinya di saat seperti kejadian dan sekarang. Semoga Allah bisa menunjukkan jalan bagi kami dan keluarga kami. Itu aja. Amin. Oke. Bu, kalau anak-anak kabarnya gimana Bu? Dititipin sama siapa gitu sekarang? Waktu Medin sakit, ibu ambil di sini PAUD gitu kan. Kalau di kampung nggak terlalu berat PAUDnya ya. Jadwal-jadwalnya ringan karena usianya belum 3 tahun kan. Iya. Tapi ayahnya suka kangen di bawah. Sekarang kata Butin, tuh udah sekolah lagi di sini. Kata ibu diambil lagi biar belajar ngaji di sini ada ibu gitu kan. Katanya Bu saya masih suka kangen. Nanti kalau udah sibuk di Jakarta kan saya masih bolak-balik. Kata ayahnya gitu. Ya kata ibu fokuskan lagi di ibu gitu. Jadi kalau yang SD alhamdulillah ya aman di itu di nenek kakeknya aman. Ya.